Halo teman-teman, kali ini kita akan membicarakan sebuah buku dari seorang pengarang Amerika, tepatnya Chili, ya bernama Louis Sepulveda. Bukunya ini berjudul Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Bisa dilihat ya, cover perwajahan dari buku Louis Sepulveda. Buku ini diterbitkan oleh Margin Kiri, yang sudah lama, tidak terlalu tebal, bukunya juga kecil. Jadi untuk teman-teman ini rekomendasi banget untuk bisa dibawa kemana-mana, dibaca di warung kopi atau di sebagainya, di sebagai tempat yang menyenangkan lah. Baru-baru ini kita memang bisa menyaksikan pesta sepak bola antara Euro dan Copa America. Jadi ketika membaca Louis Sepulveda ini, kita akan dibawa ke sebuah benua Amerika. Ceritanya memang menyangkut letak geografis juga. Ada beberapa ada beberapa hal seperti kita akan mengetahui beberapa kebiasaan masyarakat di sana. Sementara itu di sini Louis Sepulveda, saya bacakan sedikit tentang Louis Sepulveda ya teman-teman ya. Louis Sepulveda lahir pada tahun 1949, merupakan salah satu penulis Chili paling ternama. Karya-karya fiksi, non-fiksi, dan buku anak-anaknya telah diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa. Aktif berpolitik sejak muda. Ia dipenjara oleh rezim militer Pinochet akibat aktivitasnya dalam gerakan mahasiswa, lalu diasingkan keluar dari Chili pada usia 26 tahun. Bisa dilihat ya, ini langsung saya sebut beberapa penghargaan yang didapat oleh Louis Sepulveda, seperti Premio Casa de las Americas pada tahun 1969, Premio Gabriela Mistral pada tahun 1976, Premio Rómulo Gallegos 1978, Premio Tigre Juan 1988. Salah satunya buku ini yang meraih penghargaan Premio Tigre Juan, Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Ada juga Premio Primavera de Novela pada tahun 2009, Taormina Prize pada tahun 2014, Hemingway Luak No Sabiadoro Prize 2016. Kita bisa melihat sudah banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Louis Sepulveda sendiri. Ini sudah termasuk penulis yang sangat menjanjikan, termasuk meyakinkan juga, karena beberapa karyanya sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Memang sebuah penghargaan itu salah satu atau sedikit banyak membuat pembaca itu tertarik terhadap buku atau karya seorang penulis itu. Buku ini menceritakan sebuah kisah, yakni seorang Pak Tua yang hidup di tengah hutan rimba raya, dan yang dia inginkan adalah membaca sebuah kisah-kisah cinta. Mungkin sekilas terkesan sangat melankolis sekali. Memang sekilas seperti itu, tapi ketika kita masuk ke dalam cerita ini, memang ketika kita akan melihat ada beberapa tokoh yang berperan besar di sebuah cerita ini, seperti Dr. Loakamin Rubikundo. Ini adalah seorang dokter gigi ya. Saya ketika membaca cerita ini, kita akan dihadapkan pada sebuah pembukaan yang sangat tidak
ya memang kelas penulis seperti ini memang untuk pembukaan cerita dia tidak akan tidak akan mengambil sebuah kalimat yang tampak pasaran atau tampak seperti kebanyakan pada suatu hari atau semacamnya, tapi ini kita akan dihadapkan pada suatu metafora, yakni seperti ini. Suatu ibarat langit, ibarat perut buncit seekor keledai yang menggantung mencemaskan tepat di atas kepala. Kalimat pertama pada bab 1 sekaligus pembukaan cerita ini sangat tidak biasa. Ketika kita membaca ini, kita akan mengetahui bagaimana ya seorang penulis cerita itu membuka ceritanya itu seolah-olah itu menunjukkan bahwa kelas dia sebagai penulis memang sudah tidak pemula lagi, sudah sangat sudah sangat kawakan mungkin. Ketika seorang memang sudah bekerja banyak di suatu di suatu profesi yang dia tekuni, mungkin ia akan menemukan cara-cara baru. Mungkin Louis Sepulveda seperti itu. Dia sudah banyak sekali menulis, dan ketika dia membuka cerita, kita tidak akan terpikir suatu kalimat yang semacam itu, hal-hal yang biasa. Dan mungkin ini beberapa penulis juga melakukan hal yang serupa, yang penulis-penulis yang sudah kawakan seperti itu. Memang di sini kita akan melihat bagaimana seorang Louis Sepulveda membuat pembaca itu sangat tertarik. Ketika saya pribadi sebagai pembaca, saya sangat tertarik bagaimana Louis Sepulveda membuat dialog-dialog. Seperti ini saya bacakan sedikit tentang beberapa dialog di buku ini. Ini adalah dialog antara Dr. Loakamin Rubikundo ketika dia mendapatkan Dr. Rubikundo Loakamin, mohon maaf ya. Dr. Rubikundo Loakamin ketika dia menangani pasien-pasien sakit giginya. Jadi di sini ketika kita membaca cerita ini, kita akan dibawa bagaimana seorang dokter menangani pasien-pasiennya di hutan. Bagaimana uniknya bagaimana seorang dokter itu kalau tidak salah 2 tahun sekali membuka praktek di suatu kampung di hutan dan membawa perkakasnya. Sangat sulit sekali, seperti kursi dokter gigi, bagaimana ia membawa kursi itu. Di sini diceritakan hal-hal detail seperti itu. Di sini ketika seorang dokter Rubikundo Loakamin mendapatkan beberapa pasien, dia berkata seperti ini: "Tenang, bego, lepaskan tanganmu. Aku tahu sakit memang. Salah siapa itu? Ayo, salahku kah? Bukan pemerintah. Camkan dalam batok kepalamu yang tebal itu. Salah pemerintah kalau gigimu bolong. Salah pemerintah kalau kau sakit gigi." Mungkin Dr. Rubikundo ini memang ada suatu kegeraman terhadap pemerintah. Jadi hal semacam ini ketika kita nalar, ya memang ada sangkut pautnya pemerintah terhadap tingkat kesehatan warganya, seperti itu. Berarti ini bukan salah si dokter, malah salah pemerintah. Sangat sarkas dan berani sekali. Saya suka hal-hal semacam itu yang ini dilakukan. Menurut saya ini sangat keren sekali ya. Bagaimana seorang Louis Sepulveda membuat hal yang serupa ini, suatu dialog. Ia sudah menyangkut pemerintah. Ada humornya di sini juga ketika kita membaca ini. Cerita ini sebenarnya adalah seorang tokoh utama dari Pak Tua yang baca kisah cinta ini adalah bernama, sini dia sebutkan, Antonio Joseph Bolivar Proano.
Jadi dia adalah seorang orang tua yang di sini dikisahkan bahwa ia adalah seorang lelaki yang menikah dengan istrinya. Istrinya bernama sangat panjang sekali, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estopinan Otavalo. Jadi ketika kita membaca ini, ya memang apa ya? Ini adalah sebuah cerita kehidupan antara Pak Tua Antonio dan istrinya Dolores. Ia menikah, sekilas saja saya ceritakan, keduanya menikah karena memang apa ya, entah itu dijodohkan kalau tidak salah, dan keduanya hanya mewarisi sepetak tanah, yang mana sepetak tanah itu tidak cukup untuk membiayai pemakaman orang tua si Dolores tadi. Akhirnya keduanya dan mereka berdua juga bernasib sial, mungkin bernasib sial menurut saya, atau bernasib kurang baik karena keduanya tidak diberkahi oleh seorang keturunan, seorang buati. Akhirnya bagaimana itu juga mungkin hal-hal serupa itu ternyata juga menjadi caci maki, sudah menjadi apa ya, caci maki di lingkungan sekitar mereka, yang mana seorang perempuan ketika tidak memiliki anak ataupun maksud saya suatu keluarga yang tidak memiliki anak, keduanya akan dicaci maki, entah itu yang si laki-laki ataupun si perempuan oleh warga sekitar. Dan itulah yang terjadi pada Antonio José Bolivar. Ketika kita tarik kebudayaan itu memang apa ya, tidak terlalu jauh berbeda antara di kedalaman Amerika dengan kondisi saya sebagai pembaca ini di Jawa dan sekitarnya ini. Hal semacam itu memang ternyata ya akhirnya kita tahu kurang lebih sama. Dan apa yang terjadi, akhirnya Antonio José Bolivar Pruano dan Dolores tadi memutuskan untuk mungkin di sini kita bisa menyebutnya ada suatu program transmigrasi ke suatu daerah pedalaman. Akhirnya mereka memilih ke sana. Dari mereka yang tinggal di El Dorado, mereka naik suatu kano, jadi suatu kapal kecil itu, kurang lebih perjalanan mereka menghabiskan 2 minggu. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat bernama El Idilio. Disinilah El Idilio ini suatu tempat yang mungkin di sini sebutkan sebentar. Setelah seminggu lagi perjalanan dengan kano dan dengan sekujur tubuh yang kaku akibat kurang gerak, mereka merapat ke darat di sebuah kelokan sungai. Satu-satunya bangunan yang ada ialah pondok besar dari seng berombak yang berfungsi sebagai kantor, toko perkakas dan bibit, serta hunian bagi semua pemukim yang baru tiba. Inilah El Idilio. Disinilah nanti cerita akan bermula. Bagaimana seorang pendatang, seorang perantau bernama Antonio dan Dolores tadi, juga kawan-kawannya, tidak hanya 2 orang itu tadi, akan gugur. Di situ disebutkan bagaimana suatu tempat baru menghabisi para pendatang. Disinilah cerita nanti akan bermulai. Konflik yang diambil memang tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu wah konflik. Maksudnya benang merah atas cerita ini menurut saya tidak terlalu tidak terlalu wah, tidak terlalu mengejutkan. Hanya saja disinilah mungkin saya patut salut terhadap apa yang dilakukan oleh Luis Sepulveda sendiri. Jadi nanti pada akhirnya ada suatu kejadian bagaimana beberapa orang bule memasuki ke dalam hutan itu dan dia membuat kesalahan. Akhirnya kesalahan itu dia membunuh seekor anak macan tutul. Akhirnya induknya kalap itu mengamuk dan marah, dan pada akhirnya
ia menghabisi atau membunuh si induk tadi, membunuh beberapa orang yang ia temui di hutan itu, termasuk penduduk Shuar. Lah ini ada kita akan mengenal penduduk Shuar. Ternyata penduduk Shuar ini adalah suku di pedalaman hutan mungkin di Chile. Saya tidak terlalu mencari, karena memang ini adalah cerita di benua Amerika menurut saya, termasuk kelahiran Luis Sepulveda di Chile, Ekuador dan sekitarnya seperti itu. Kita akan mengenal bagaimana seorang kehidupan suku pedalaman Shuar. Jadi nanti akan kita dijelaskan pada itu. Terus kita juga akan ditunjukkan bagaimana keras dan bagaimana cara bertahan hidup di dalam hutan. Nah, seperti itulah nanti Antonio Joseph Bolivar nanti akan mendapat tugas menghabisi si macan itu tadi dari seorang siput lendir. Siput lendir ini hanya adalah sindiran-sindiran. Siput lendir ini adalah Pak Wali Kota. Bagaimana kita ketika kita membaca tokoh Pak Wali Kota, seakan-akan seorang yang menjabat sebagai pemerintah memang bajingan, atau maksud saya dipandang oleh seorang Luis Sepulveda ini sebagai seorang yang kurang baik atau sebagai olok-olok, semacam itulah. Memang perangai si Pak Wali Kota ini memang nanti teman-teman bisa baca sendiri bagaimana perangainya di buku ini. Yang menarik lagi dari buku ini, kita akan di akhir cerita, ketika kita sudah membaca selesai cerita ini, kita akan disuguhkan suatu wawancara antara Bernard Wagner dengan Luis Sepulveda. Dari sini Luis Sepulveda akan memaparkan semua yang ia tahu atau semua yang ditanyakan oleh si wawancara tadi, termasuk juga beberapa penulis yang mempengaruhi Luis Sepulveda. Jadi teman-teman akan mengetahui sedikit tentang Luis Sepulveda di wawancara ini. Menurut saya itu sangat cukup sekali untuk membuat kita semakin membaca karya-karya Luis Sepulveda. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.